Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur jika kami boleh ada pada saat siang hari ini. Sebagaimana kami ada sungguh bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang jauh lebih daripada hidup. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lalui. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tak terlihat tetap menuntun, tetap menjaga, tetap melindungi, bahkan memeluk setiap kami di dalam kasih sayang Tuhan, yang bahkan untuk kesudahan zaman Engkau sudah jaminkan pemeliharaan dan penyertaan-Mu ajaib bagi kehidupan setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini kembali kami menikmati asupan rohani yang membuat kami tetap sehat secara rohani, mengalami pertumbuhan, agar kami tidak menjadi tua tetapi boleh menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Berkati setiap kami sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan biarlah isi hatimu boleh sampai kepada setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah daripada Tuhan, supaya messenger dari Tuhan boleh sampai kepada setiap kami. Kami menyerahkan perenungan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, salam. Saya perlu menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang menikmati ibadah live streaming di rumah masing-masing. Saya berharap setiap kita sehat dan tetap semangat, bersukacita senantiasa untuk siap mengalahkan COVID ya. Ibu Bapak, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ada di minggu ketiga di bulan Juli, dan dalam kalender gerejawi kita di sepanjang bulan Juli ada tema-tema firman Tuhan yang terkait erat dengan gereja. Dan ini juga berangkat daripada ulang tahun gereja kita pada tanggal 4 Juli kemarin. Kita sudah menginjak di usia 61 tahun. Dan dalam doa saya pada waktu itu, supaya hendaknya gereja kita tidak hanya bertambah angkanya, tetapi bertambah nilainya. Kalau bertambah angkanya itu hitungan deret ukur, kalau bertambah nilainya itu terkait dengan arti Tuhan panggil kita. Apakah sampai detik ini gereja ini boleh berpadanan dengan panggilan Tuhan? Kalau hitungan skala 0 sampai 10, kira-kira kita ada di posisi berapa? Saya sebagai seorang guru di SMK, saya tidak murah dalam memberi nilai, karena dulu waktu saya sekolah itu 6 tuh udah hebat loh. Ya, 6 tuh udah hebat saudara. Sekarang tuh KKM 7,5, 7,50, standar terbawah. Dan anak-anak yang saya kasih nilai itu tidak pernah ada yang sampai di angka 9. Jadi rate-nya itu 7,5 sampai 8,87 saudara. Mungkin ada anak-anak yang lain yang dapat nilai dari gurunya bisa sampai 9. Tetapi mungkin saya trauma atau bagaimana begitu ya. Jadi tidak ada yang dapat angka 9. Walaupun sebenarnya ada yang luar biasa, mereka punya kecerdasan intelektual. Ya, karena kurikulum 13 itu hitungannya sekarang ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi keterampilan dan sikap. Dan salah satu yang mensyaratkan untuk orang bisa naik itu adalah pelajaran agama, PAK, pendidikan agama Kristen, dan PKN. Untuk mensyaratkan orang lulus, orang naik dan lulus. Sehingga setiap kali saya harus ikut rapat guru, kurang 1 digit saja mereka tidak bisa naik dan tidak bisa lulus. Dan kalau sudah begitu, orang tuanya yang telepon saya, saudara. Untuk bisa anaknya naik dan lulus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada siang hari ini. Terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua,
ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya berhenti sejenak di sini. Untuk hidup ada polanya. Untuk hidup sehat ada polanya. Karena itu kita saat ini dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka supaya kita sehat, tidak menularkan kepada orang lain sebagai carrier, dan kita juga sebagai korban. Ada pola, ada ketentuan, ada protokol kesehatan yang harus menjadi kebiasaan kita everyday, dimanapun. Itu untuk hidup ada polanya, untuk hidup sehat ada polanya, untuk hidup sendiri ada polanya. Tetapi Tuhan katakan dalam firman-Nya untuk hidup bersama. Hidup bersama itu bisa dalam satu keluarga, ada rumusnya, ada tipsnya, ada kuncinya. Kalau tidak hidup masing-masing dalam keluarga, maka timbul problem dalam keluarga. Dikatakan di sini hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya teruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu bapak saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kembali ke ayat yang kelima tadi yang ada tulisan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saya taruh itu sebagai starting point, sebagai landasan, sebagai basic. Kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saya taruh itu di dalam posisi sebagai sebuah tindakan real, konkret. Dan ayat yang ke-9 itu saya taruh sebagai finishing dari struktur renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini mengangkat tema kerelaan berkorban, sacrifice willingness. Ibu bapak saudara-saudari kasih oleh Tuhan, di saat-saat corona saat ini, ada orang yang begitu semangat untuk berbagi. Oh, bagus. Jangan lupa dan jangan dulu keburu bangga bahwa yang bisa melakukan itu bukan hanya kita. Ada banyak orang di luar sana yang bisa melakukan berbagi uang, berbagi harta, berbagi materi, berbagi makanan dan seterusnya, dan bahkan sampai diliput untuk menjadi konten YouTube-nya. Ya, karena itu banyak artis ketika dia melakukan kegiatan berbagi di sana dan sini, dia coba rekam, kemudian itu menjadi konten YouTube-nya, dan biasanya selalu dipesankan kepada siapapun untuk bisa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya, supaya ketika rate-nya naik, ya mungkin juga ya tujuannya kemana kira-kira ya. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, dalam suasana corona saat ini, maybe bukan hanya berbagi. Kalau berbagi bisa 50-50 ya, bisa persentasenya ketika orang saya 80, Anda 20, itu juga berbagi sebenarnya sih. Walaupun mayoritas sahamnya di saya. Ya. Nah, sudah kasih oleh Tuhan,
Bisa juga umpamanya 20 di saya, 80 di Anda, itu juga berbagi. Namanya juga berbagi, ya. Tetapi juga ada orang yang berkorban, bisa berkorban waktu, bisa berkorban tenaga, ya tenaga medis saat ini di Wisma Atlet di Jakarta. Mungkin dia belain dan dia relain untuk sekejap tinggalin keluarga dalam beberapa waktu untuk konsen ngurusin pasien. Supaya tidak menjadi carrier bagi keluarga dan seterusnya. Supaya keluarga juga dalam keadaan aman, sehat, oke. Nah sudah kasih oleh Tuhan, ada orang yang berkorban waktu, ada orang yang berkorban tenaga. Tetapi saya mau katakan, saudara kasih oleh Tuhan, adakah orang-orang yang bisa melakukan apapun saat ini sebanding dan setara dengan apa yang Yesus lakukan ketika dia berkorban? Mari kita coba cek satu demi satu dalam list yang kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus ketika dia turun ke dunia itu berarti dia meninggalkan tahtanya, meninggalkan posisinya, meninggalkan gengsinya, meninggalkan atributnya, meninggalkan fasilitasnya, melepaskan semuanya. Ada satu peristiwa ekstrim yang bukan hanya turun jabatan, ini dari sorga ke dunia, saudara. Walaupun dalam cerita ada orang yang bisa mendarat ke bulan, itu kan perjalanan ekstrim kan, itu perjalanan spesial, perjalanan langka. Dan siapa yang bisa ke sana? Tidak semua orang. Iya kan? Tetapi orang pengen naik. Berlomba untuk naik, berlomba untuk mencari posisi sampai kepada tingkat kemapanan, tingkat kenyamanan. Tetapi ini justru ada Yesus yang lepaskan kemapanan, tinggalkan kenyamanan, dia turun, saudara. Ada enggak yang model begitu? Jangankan di zaman corona ini, di sepanjang sejarah perjalanan dunia ada enggak yang model begitu, saudara? Dari dia sebagai pencipta yang tak terbatas kuasanya menjadi sama dengan yang dicipta dan tidak terbatas kuasanya hanya untuk bisa bersama dengan manusia. Ada enggak yang model begitu? Nah sudah dikasih oleh Tuhan itu baru satu. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia meninggalkan atau dia melepaskan rupa seorang pribadi Allah. Menjadi sama dengan rupa manusia dan bahkan rupa seorang hamba. Rupa ini bukan sekedar face. Rupa ini bukan sekedar casing. Rupa ini bukan sekedar hardware. Di mana ada banyak orang mencoba memperbaharui dan mengupdate rupanya. Bukan. Sampai dikatakan di dalam kitab Yesaya ketika Yesus di kayu salib, rupanya pun itu tidak berbentuk. Sudah dikasih oleh Tuhan, di mana ada banyak orang mencoba, jangan sampai. Karena rupa ini berbicara tentang status dan pengakuan. Karena itu untuk menjadi rupa yang lebih baik, kos yang dikeluarkan seberapapun, it's okay. Karena itu berbanding lurus dengan income yang mungkin bisa didapatkan. Ada enggak yang membiarkan rupanya hancur? Yang membuat saudara yang lain tidak tahu siapa kita. Ada enggak yang memang sengaja membiarkan rupanya itu tidak lagi menjadi enak dipandang. Semua orang kan berlomba untuk membuat lebih menarik kan. Tetapi justru Yesus membiarkan dirinya tidak berbentuk. Ada enggak orang yang model begitu? Aku pikir enggak ada, saudara. Itu baru yang kedua, saudara. Ya. Yang ketiga, itu berbicara tentang bagaimana Yesus yang menjadi satu pribadi yang akhirnya melepaskan nyawanya. Dia bukan hanya korban waktu, dia bukan hanya korban tenaga,
Tetapi dia relakan untuk nyawanya mati di atas kayu salib untuk saya dan Anda, saudara. Untuk orang-orang berdosa. Bukan untuk orang baik loh. Orang untuk mati bagi orang baik sih kayaknya sih cincai lah ya. Tapi kalau mati untuk orang yang berdosa, untuk para penjahat, untuk orang yang tidak punya pengharapan, tapi Yesus mau mati untuk mereka. Adakah orang yang seperti itu, saudara-saudara, di dalam kisah corona ataupun di dalam perjalanan sejarah dunia ini? Aku pikir ada list yang lain, tapi cukup 3 saja. Ya, yang pertama, dia meninggalkan tahtanya, meninggalkan posisinya. Orang kalau meninggalkan posisinya, digeser, saudara bisa ngamuk loh, bisa dendam. Melupakan rupanya dan merelakan nyawanya. 3 hal, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Aku pikir 3 list ini merupakan sesuatu yang ekstrim, yang luar biasa, dan itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya, tidak ada lawannya. Tetapi saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi bahwa Yesus meninggalkan tahtanya, merelakan rupanya lenyap dalam keburukan, merelakan nyawanya. Ternyata kuncinya ada di ayat yang ke-6, saudara ya. Dikasih oleh Tuhan, kita coba lihat kembali bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rupanya tiga tindakan real dan konkret yang luar biasa tadi itu sangat dilandasi oleh apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang mind. Karena itu ada sebuah judul The Power of Mind. Kekuatan berpikir. Saudara, dalam 1 minggu atau 2 minggu ini ya, kalau kita suka update berita, ada seorang anak bekas murid SD. Ini di Banyuasin, tempatnya Nando itu. Banyuasin itu dekat Palembang ya. Ke sini Lubuk Linggau, ke atas Bengkulu. Kalau ke kanan ke Padang. Seorang mantan murid SD yang kemudian memperkosa dan membunuh mantan guru SD-nya. Saat ini anak ini, si pelaku ini udah ketangkep dan usianya itu kalau nggak salah 17 atau 18 tahun. Dan gurunya itu 50 tahun. Dia perkosa, kemudian dia bunuh, dia seret, dia masukkan ke ember. Ya, ini bekas murid SD. Dia melakukan tindakan seperti itu. Kalau kita mau simpulkan itu tindakan apa? Wah, tindakan barbar, tindakan keji dan tindakan amoral, wah banyak lah. Tetapi saudara, untuk melihat ini spontan atau terencana, maka polisi mendalami motifnya. Dan motifnya itu ada di dalam pikirannya. Di dalam perasaannya. Nah, rupanya ketika penyelidikan berlangsung, si anak yang sudah ABG ini, dia rupanya benci karena setiap kali masuk sekolah ditegur sama gurunya. Satu. Yang kedua, ini anak jatuh cinta sama gurunya. Nah, ini ada nggak di sinetron Korea yang model-model begini ya? Ya, kayaknya horor begini sama di Indonesia ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi believe it or not, itu terjadi. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan. Ini pikiran dan perasaan ini software loh. Sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terdeteksi. Hanya Tuhan dan Dia sendiri yang tahu, saudara. Tetapi aku mau ngomong nih, bahwa pemikiran yang tersembunyi itu menyimpan satu power yang bisa konstruktif dan sekaligus juga bisa destruktif. Pesawat terbang itu kekuatan dari mana?
Memang kekuatan dukun? Enggak. Kekuatan dari mana? Pemikiran. Aku pengen menjadi seperti burung yang bisa berterbangan di atas. Akhirnya proses berjalan dan akhirnya ada pesawat terbang. Pemikiran, saudara. Ya. Rupanya ketika Yesus tinggalkan tahtanya, membiarkan rupanya menjadi buruk dan rela melepaskan nyawanya, itu karena ada perasaan dan pikiran yang itu Tuhan mau ada dalam hati kita. Sebelum kita melayani, sebelum kita melakukan aksi sosial dan seterusnya, yang bisa aja itu pencitraan. Karena itu tadi saya tadi cerita bahwa Jumat kemarin saya terlambat ikut Zoom doa Jumat karena janjian untuk ketemu satu keluarga di Jalan Kresna, bukan jemaat di sini, jemaat gereja lain, tapi minta pelayanan. Oke, ini hanya moral force ya. Saya tidak mau masuk ke dalam etika organisasi karena ini jemaat orang lain. Saya datang, sudah dikasih oleh Tuhan, keluarga dari seorang bapak yang lawyer, pengacara, dan selalu reputasinya itu dia menang kasus, selalu menang kasus. Ya. Nah, ternyata menang kasusnya itu selidik punya selidik, ya. Dia selalu mengikuti praktek perdukunan, kuasa kegelapan. Ini bukan lawyer aja, saudara. Ini orang yang terkenal dermawan karena memang hartawan di gerejanya. Dan orang gereja tahunya dia orang hebat, saudara. Tapi di balik semuanya itu ada satu kehidupan black di dalam dirinya dan orang tidak tahu. Siapa sangka bahwa dia selama ini kemenangan kasusnya itu dibumbui dengan praktek magician, kuasa kegelapan. Dan saat ini lawyer ini 9 hari di Santosa antara hidup dan mati. Dibilang koma, apakah itu koma? Enggak Pak, katanya dokter mah enggak. Tapi seperti koma, iya. Dan 9 hari saudara di ICU. Santosa termasuk salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 sehingga perkunjungan itu tidak mungkin bisa leluasa. Dan akhirnya kami berkomitmen untuk saya cuma mendoakan saja supaya pelayanan moral force, pelayanan yang sifatnya hanya kekuatan moral aja. Karena nanti kalau ada pendetanya kan saya persilahkan pendetanya melayani lebih lanjut. Tapi dia mengundang karena gerejanya tidak terlalu expert di kuasa kegelapan. Saya juga bukan orang dunia kegelapan sehingga diundang untuk bisa melayani dia, bukan juga sih. Ya, jadi saudara jangan sangka juga bahwa saya selama ini bergelut dengan dunia perdukunan karena itu diundang ke sana ke sini, bukan. Ya, akhirnya sudah ini saya mau menunjukkan bahwa kegiatan hebat di mimbar di dalam keseharian kita itu belum tentu itu aslinya loh. Aslinya Tuhan sendiri yang lihat di dalam kedalaman hati, di dalam pikiran dan perasaan kita. Itu ujian original atau pencitraan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita online ini 2 bulan ya, 3 bulan ya. Dari Maret nih, 22 saya di Luwuk, di Toili, dekat Poso. Jadi hari ini, hari itu online perdana, saya offline di sana saudara. Jadi bergereja di Toili dekat Poso sana. Sampai hari ini, yang selama ini kita ke gereja nih, sampai sekarang offline dibuka 1 bulan yang lalu dengan simulasi dan bla bla bla. Berapa banyak orang yang hadir di sini dan berkeputusan untuk tidak hadir? Itu gara-garanya di mana? Fisiknya ngikutin pikirannya, saudara.
Kalau pikirannya masih posisinya lock, harus di-unlock dulu. Puji Tuhan saudara-saudara bisa meninggalkan ketakutan, meninggalkan kemalasan, meninggalkan kenyamanan untuk datang di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, dan saya pikir tidak ada hal yang perlu ditakutkan sepanjang kita mengikuti pola hidup tadi. Pola hidup sehat, pola hidup sendiri, pola hidup bersama. Ikutin aja, karena semua ada rumusnya. Semua ada rule-nya, ikutin aja. Kecuali orang yang tidak tertib, saudara. Kecuali orang yang tidak disiplin. Ini problem pasti dalam kehidupannya. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, saudara ada di sini itu karena apa? Saudara sudah menaklukkan pemikiran saudara. Saudara sudah menaklukkan perasaan saudara. Bahwa anything is okay, saya datang ke gereja beribadah. Mungkin ada teman-teman di luar sana, sehat sih, tapi mungkin takut. Sehat sih, tapi mungkin udah kadung nyawan, sehingga tidak datang ke sini. Butuh berapa lama? Ini masalahnya apa? Masalahnya pikiran dan perasaan. Itu yang mendrive kehidupan kita. Masalahnya apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif, sesuatu yang konstruktif, atau sesuatu yang destruktif. Itu tergantung di kedalaman hati kita. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus menaruh pikiran dan perasaannya, apa sih yang ada dalam hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan itu selalu manusia. Dan itu konsisten. Ketika manusia jatuh dalam dosa, walaupun Tuhan katakan kamu pasti mati. Tapi ketika jatuh dalam dosa, masih Tuhan panggil. Masih Tuhan cari. Supaya dirangkul kembali. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan dalam ketelanjangan, Tuhan masih kasih untuk menggantikan semak menutup rasa malunya dengan kulit binatang. Ketika manusia terhilang, Tuhan panggil lewat nabi-nabinya. Bahkan tidak cukup sampai di sana, Tuhan karuniakan, Bapa karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibelain sampai segitu loh saudara. Ya, apakah dia berpikir karena engkau kaya? Apakah dia berpikir karena engkau tampan? Aku pikir hatinya itu selalu untuk manusia, siapapun saya dan saudara. Dia tidak pernah diskriminatif. Selama saudara hidup dalam dosa, itu menjadi pilot projectnya Tuhan. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena the power of love. Karena cintanya. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa tadi dikatakan dalam hidup bersama harus menaruh pikiran dan perasaan Tuhan. Karena kalau enggak bubar ini gereja saudara. Apa yang ada? Yang ada saya lebih baik daripada Anda. Kita tidak equal, tidak seimbang. Saya sorry deh gabung sama Anda. Anda dari mana? Keturunan apa? Darahnya merah atau biru? Ya. Akhirnya ada banyak alasan untuk superioritas pribadi itu muncul ke atas. Akhirnya apa? Konflik. Akhirnya apa? Pecah sudah. Karena apa? Karena rumus hidup bersama ditinggalkan. Hanya coba untuk menancapkan brand image tentang gereja. Gerejanya mah kelihatannya mah positif. Tapi rumus hidup bersamanya enggak dipraktekkan. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hidup bersama loh ya. Hidup bersama nih, bukan hanya sekedar berada bersama. Hidup bersama. Jangan sampai yang satu hidup, yang satu mati saudara. Jangan sampai yang satu hidup, yang satu setengah mati. Enggak boleh. Semuanya harus hidup. Hidup ini bukan sekedar berada loh. Hidup ini harus bermakna. Dan bermakna itu ketika kita temukan Yesus dalam hidup ini. Saudara punya apapun, kalau jauh binasa buat apa? Ya. Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, dapetin Yesus. Salah seorang penjahat di samping Tuhan Yesus itu tidak punya apa-apa. Tapi dia dapetin Yesus. Dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Hidup ini bukan sekedar berada. Jangan sampai sekali-kalinya berada, segitunya juga bermasalah hidup kita. Wah, kacau. Kita harus bermakna ketika temukan Yesus dan di dalam Yesus kita diberdayakan.
Bukan dibudidayakan, diberdayakan. Akhirnya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia supaya kita potensi untuk maksimal memberkati orang lain. Bahkan akhir hidup Tuhan Yesus berguna bagi orang lain. Saudara, perjalanan hidup kita menjadi lengkap kalau hidup kita itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sehingga hidup Anda antara ada dan tiada itu beda. Ya, jadi kalau saudara hadir di dalam keluarga, antara ada dan tiada itu beda. Karena Anda, apa yang bisa aku beri? Apa yang bisa aku bagi? Apa yang bisa aku lakukan? Membuat suasana menjadi berbeda. Disitulah asas manfaat berlaku dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kalau pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kehidupan kita, dalam hidup bersama sebagai gereja, maka semuanya akan hidup, akan sehat, akan bertumbuh, berkembang, dan seterusnya. Ya, apa yang kita bisa lihat sebagai finishing ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan tertulis, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kita bisa catat dari perasaan, pikiran, tindakan sampai kepada upah, di mana Allah sangat meninggikan dia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara mungkin sudah berkorban waktu, saudara mungkin sudah berkorban harta. Kelihatannya rugi ya menurut rumus ekonomi, bangkrut deh pasti. Tetapi tidak, di dalam rumus Tuhan. Tuhan akan meninggikan dan menikmati berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, percayalah bahwa di balik apapun yang kita lakukan, sekalipun kelihatannya habis-habisan, tapi kalau saudara sudah menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hati saudara, upahnya enggak tanggung-tanggung. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan berikan bahkan jauh melimpah, melebihi daripada pikiran dan perasaan kita juga. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita ke depan bukan hanya perjalanan hidup menjadi seorang single factor. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai jemaat dalam hidup bersama. Saudara mau hidup bersama, bisa kacau, bisa enggak, tergantung kita mau mainkannya gimana. Tapi mari kita ikuti aturan Tuhan di dalam hidup bersama, supaya pikiran dan perasaan Tuhan itu ada dalam hati kita. Itu yang melandasi kegiatan pelayanan kita, yang menjadi dasar daripada tindakan-tindakan kita selanjutnya. Dan Tuhan pasti memberkati setiap kita. Saudara, satu ayat kunci bisa dimunculkan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 kalau tidak salah ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara jangan bangga beragama Kristen, karena itu hanya sekedar membuat saudara hidup beragama saja. Dan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya sebutkan. Tetapi hidup sama seperti Kristus telah hidup. Christ likeness, serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, salah satu perbincangan daripada Christian Prince, ini karena di YouTube ya, saya tidak bisa vulgar, karena nanti kalau YouTube-nya itu tersimpan dan orang bisa buka kapanpun, maka bisa kena undang-undang ITE. Ya, tapi salah satu pernyataan Christian Prince, seorang apologize kekristenan dan membawa banyak orang kedar bertobat. Itu bukan Alkitab,
Tetapi nabinya kamu hidup bagaimana, kamu harusnya hidup seperti dia. Dan ketika dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya, maka kamu sebenarnya bukan pengikut yang baik. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kan bukan cuma ikut ada di belakang kan, tapi apa yang dia lakukan, kita lakukan juga kan. Namanya pengikut itu bukan cuma dia melakukan dan kita di belakangnya dan diam saja, bukan. Dia di depan, dia melakukan, kita yang di belakang, kita melakukan sebagaimana seperti yang Yesus lakukan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa di dalam sorga, kami sadar bahwa dalam hidup ada sesuatu yang tidak mudah kami jalani. Untuk hidup sehat, ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kami. Untuk hidup berubah, bertumbuh, berbuah, juga merupakan sesuatu yang tidak sederhana. Dan bahkan ketika kami boleh hidup bersama sebagai gereja Tuhan, ada ketentuan-ketentuan yang harus menjadi perhatian kami. Biarlah kami rela melakukannya, supaya bukan hanya sehat dalam diri kami, tetapi sehat bagi semua. Sehingga gerejamu pun sebagaimana gereja yang Tuhan kehendaki. Berkati, sekalipun melewati perjuangan dan pengorbanan, namun Engkau akan meninggikan sedemikian rupa. Engkau akan memberkati bahkan dengan berlimpah. Segala jeripayah yang berada dalam pengorbanan kami tidak pernah sia-sia. Upah Engkau siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kami berada di masa-masa yang sulit, ketika kami berada di lembah kekelaman, ketika kami mengalami duka dan air mata, ketika kami mengalami ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, kami boleh menyaksikan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, perlindungan dan penyertaan-Mu yang ajaib. Itu sebabnya hamba-Mu percaya Tuhan hari ini pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah, baik yang ada di rumah Tuhan beribadah secara offline, maupun mereka yang di rumah yang mengikuti live streaming, atau mungkin mereka yang akan mengikuti siaran tunda, atau bahkan mereka yang nanti sore mengikuti ibadah melalui Radio Maestro. Tuhan, Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang sedang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan mereka, yang sedang mengalami ketakutan Tuhan hiburkan mereka, supaya sungguh-sungguh Tuhan hidup mereka boleh terisi oleh kasih dan kemurahan-Mu yang berlimpah. Kalau kami boleh masuki pekan yang baru, kami percaya juga penyertaan-Mu ada pada kami. Ketika kami boleh melangkahkan kaki kami keluar dari tempat ini, kami tahu Tuhan, hanya kemurahan Allah yang mengikuti langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Arahkan hati kami terus kepadamu, untuk kami boleh melihat kasih, kemurahan, penyertaan, perlindungan-Mu yang membawa kami menikmati sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mari jemaat yang bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu dan langkahkanlah kakimu keluar dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.